Perkenalan pertama. Awalnya saya dikenalkan sama Tia Argobi, membawa Vita Ramona ke saya untuk mengajak bisnis dengan Ibu Koreta. Sebelumnya itu Mbak Vita Ramona mengajak anak buahnya Bu Koreta Luis yang bernama Ibu Grace Margareta. Itu datang ke saya, ada pengadaan air bersih di kepolisian. Nah, karena Ibu Koreta Luis itu suaminya pejabat di Mabes Polri ya, sekarang udah pensiun. Saya percaya aja gitu loh. Saya dijanjikan dalam setahun uang saya udah bisa kembali mendapatkan untung. Sampai detik sekarang ini udah hampir jalan 4 tahun tidak ada itikat baik ke saya, dan sudah ada panggilan dari pengadilan pun mereka juga tidak merespon. Itu cuman sekarang dari pihak Vita Ramona, manajer artis, kalian pasti tahu ya. Terus Ibu Koreta Luis mungkin juga bekas mantan ibu pejabat. Saya pengen dengan adanya ini ada itikat baik buat mereka. Saya maunya berdamai. Terima kasih. Bang, keterlibatan nama Aming sendiri itu seperti apa ya? Aming teman curhat saya udah seperti adik saya sendiri. Keterlibatan di sininya? Aming tidak ada terlibat apa-apa. Dia hanya pendukung aja, moral buat saya. Karena ini kasus saya sudah lama sekali gitu. Ya teman curhat saya aja. Siapa tahu Aming yang bikin menguatkan saya, karena uang ini adalah uang tabungan saya yang lama. Ya gimana sih ya, sedih ya. Udah bertahun-tahun saya menabung tapi hilang tanpa jejak gitu loh. Maksud saya buat dapat penghasilan saya puterin, ternyata kok nggak ada malah hilang aja gitu loh. Mudah-mudahan dengan begini saya pengen itikat baik mereka, mereka mau merespon ini. Terima kasih. Pak, berapa tadi nominal kerugiannya? 8,1 M. Itu langsung permintaan dari dia atau gimana? Permintaan dari mereka. Itu dibayar cash atau dicicil? Dua tahapan. Yang satu itu saya baik, mungkin untuk materinya mungkin teman-teman ya, dalam kesepakatan tersebut pihak daripada tergugat, yang dalam hal ini menjadi tergugat satu adalah Ibu Lois Koreta. Kemudian sebentar ya. Boleh kita teruskan ya? Boleh, Bang. Pemberian pertama tanggal 19 April tahun 2021 sebesar 510 juta ditambah dengan 200 juta. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, pada tanggal 12 Mei 2021 itu sebesar 5.635 juta. Nah, kalau dalam Singapura dolar $500.
Kemudian pada tanggal 12 Mei 2021, klien kami juga memberikan atau menyertakan modalnya sebesar 1.067.360 rupiah dalam dolar 70 US dollar. Oh, berarti mata uangnya ada asing juga ya? Ada asing, dolar dan Singapura, dolar Amerika. Kemudian sampai berjalannya peminjaman tersebut atau investasi tersebut, pihak daripada Marlon dan Ibu Lois belum mengembalikan uangnya kepada klien kami. Nah, sehingga teman-teman seperti tadi yang telah disampaikan oleh teman kami, sebelum kami melakukan upaya menempuh proses hukum, kami juga sudah melakukan somasi sampai 3 kali. Namun harapan kami untuk yang tadinya mereka baik-baik, tapi dalam hal ini tidak tercapai, sehingga gugatan ini kami layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan dalam mediasi juga pihak daripada tergugat sama sekali tidak hadir. Artinya tidak ada etiket baik, prinsipannya tidak hadir. Kami sangat berharap, karena sebelumnya hubungan daripada klien kami adalah hubungan yang baik, seperti yang dalam foto ini. Diangkat, Bang. Iya. Iya. Yang tadinya berhubungan dengan baik, tapi hingga saat ini tidak ada pengembalian. Itu sehingga kami melalui ibu klien kami melakukan gugatan. Dan somasi yang kami lakukan, somasi pertama, somasi kedua, sampai somasi ketiga juga tidak ditanggapi, sehingga kami menempuh jalur hukum. Dan semoga kiranya melalui proses hukum ini, yang dalam hal ini masih proses dalam jawab-menjawab, kami berharap dan kami masih membuka diri untuk menerima daripada para tergugat untuk duduk bareng menyelesaikan persoalan ini. Artinya kami masih membuka diri untuk menerima etiket baik daripada pihak tergugat. Demikian teman-teman. Berarti belum ada laporan pidananya, Bang, ya? Untuk sementara belum kami lakukan untuk pidananya. Kami masih menempuh upaya hukum jalur perdata dulu. Yang saat ini telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 830. Nah, mungkin bisa ditambah teman saya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi saya menjelaskan di foto itu ya, bahwa klien kami Ibu Maya sangat dekat dengan Ibu Koreta Lois. Dari yang pertama sebelah kiri itu adalah Ibu Melani, dan yang kedua yang ya, dan yang kedua adalah Ibu Vita, dan yang ketiga Ibu Maya, dan keempat adalah Ibu Koreta Lois, dan di sampingnya adalah Grace yang merupakan saksi di dalam pembuatan perjanjian. Dan yang ketiga, dan selanjutnya adalah yang baju biru, Raditya, yang merupakan tim dari Ibu Koreta Lois. Oh ya, dari Ibu ya. Oke, yang sebelah kanan ini adalah saudara Marlon, sebagai direktur PT Citra yang menjadi tergugat satu. Jadi harapan kami, kalau masalah upaya hukum pidana nanti juga kami akan diskusikan, karena ini yang pertama kami lakukan adalah upaya hukum perdata, ya, di mana alangkah baiknya ya, yang pertama kita adalah berdamai. Kalau upaya hukum pidana itu kan sudah artinya saling melapor, hukum positif yang berlaku. Ini adalah upaya damai yang dilakukan oleh klien kami. Memang Ibu Maya adalah orang yang baik, sampai saat ini tetap menerima itikat baik dari mereka supaya bisa duduk bareng menyelesaikan, supaya
tetap menjadi teman. Karena dari foto ini sebenarnya kita lihat ini pada saat setelah diterimanya uang tersebut. Ini di rumah dari Ibu Coretta Lois. Jadi ini juga kemungkinan nanti kami akan panggil sebagai saksi. Ya kemungkinan di Januari tahun 2024 ya. Kalau kami akan memanggilnya supaya lebih jelas. Itu pun kalau ada perdamaian sebelum itu kami mengucapkan terima kasih juga. Dan seperti yang dikatakan Ibu Maya, tidak cari lawan, tetapi tetap berdamai, tetap berkawan. Jadi saya kira begitu ya keterangannya Ibu Maya ya. Ibu mungkin bisa diceritakan, tadi kan ada beberapa periode ya, apa namanya investasinya di dalam fase tersebut, apakah tidak ada khawatir gitu, maksudnya tidak ada kejanggalan gitu ya dalam jangka 4 kali tersebut gitu, apa terus investasinya itu udah ada keuntungan atau tidak dalam periode 4 kali pengiriman uang? Belum ada sama sekali. Justru saya itu langsung meeting 2 kali, langsung saya kasih uang semuanya dari 2 proses. Nah, di situ dia bilang nanti akhir tahun 2021 nanti kita lebaran katanya. Saya tunggu-tunggu juga nggak ada. Ternyata kena COVID itu ya, ada COVID. Ternyata muter-muter lagi, tapi masih menjanjikan saya ini tetap masih bisa karena nama besar suaminya Ibu Coretta Lois yang dijualnya ke saya. Gitu loh. Saya percaya aja karena kan di lahannya bekas tempat bekerja suaminya. Gitu, agak dia bilang ya ibaratnya dia masih punya gigi lah di kepolisian. Bu, alasannya itu diiming-iming benefit berapa? Saya misalnya 100%, saya 60, dia 40. Gitu. So, mungkin terakhir langkah apa ketika ingin bertemu, tidak ketemu, langkah apa yang akan diambil? Karena di PN aja nggak datang kan? Enggak. Jadi pas lagi saya juga menagih itu dan meminta itu alasannya nanti saya malu dengan Ibu Maya, dia bilang gitu. Kalau Maya hanya itu aja terus, semuanya pada ngomong saya malu sama Bu Jen, dia bilang gitu kan. Kalau Bu kita ngomong, kalau Bu Coretta bilang saya malu sama Bu Maya, malu hanya itu bayarannya ke saya. Saya kan minta uang tabungan saya yang saya pakai untuk saya puterin gitu. Langkah selanjutnya apa yang akan diambil? Ya akhirnya saya melangkah hukum karena tidak ada itikat baik dari mereka gitu loh. Bu Maya, apakah yang bersangkutan mengenali suaminya? Iya, kita sempat makan bareng sama suaminya. Ada obrolan apa gitu? Hanya waktu itu kan bukan puasa ya, hanya obrolan biasa aja. Dan terkait soal usaha yang Nggak ada itu. Tapi lawyer saya sudah sebelum masuk sidang ya Pak, tolong dijelasin. Baik, mungkin seperti tadi menambahkan pertanyaan daripada teman kita tadi, sampai dalam langkah pengadilan berjalan, kami masih membuka pintu untuk menerima etiket baik daripada pihak daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Dan dalam hal ini juga pengadilan masih memungkinkan sebelum sampai masuk ke dalam ranah ke vonis atau putusan, para pihak masih dapat untuk menempuh upaya damai. Dan hal ini juga masih kami inginkan daripada pihak daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Tapi hingga saat ini kami masih menunggu etiket baik daripada mereka. Sekalipun ini terpaksa kami lakukan proses hukum ini, namun dari pihak kami tetap membuka hati, membuka diri untuk menerima dari pihak mereka untuk menerima perdamaian atau mengembalikan uang daripada klien kami. Demikian teman-teman.